kita mohon pertolongan Allah dengan doa-doa, harapan-harapan di dalam kehidupan kita, membackup kehidupan kita untuk melaksanakan tugas kita di dalam kehidupan ini, menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi, langsung di dalam sholat tanpa perantara siapapun. Itulah Allah yang Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan maha dekat daripada urat nadi leher kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel yang keren beken ini, yang penuh pencerahan. Semoga Sobat FH dalam keadaan bahagia, ceria selalu, sehat walafiat, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses dalam beraktivitas, penuh dengan semangat. Itu yang terpenting buat kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sobat Evan, pembahasan dahsyatnya makna sholat masih terus saya lanjutkan. Yang kali ini kita akan membicarakan tentang dahsyatnya makna dan nilai duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Baiklah Sobat FH, sebelum kita gali lebih dalam lagi, bagi Sobat FH yang sudah subscribe, like, komen, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebajikan. Dan bagi yang baru menemukan, ayo silahkan di subscribe, like, komen. Baiklah Sobat FH, bahwa kita telah membahas tentang sujud. Kemarin itu menandakan bahwa kita selaku hamba, selaku makhluk ciptaannya, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk yang begitu lemah, makhluk yang begitu tiada daya dan upaya, makhluk yang kecenderungannya menyimpang daripada ajaran Allah. Untuk itu kita di dalam sujud menyatakan simbolisasi, menyatakan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang rendah, yang begitu banyak kehinaan, yang begitu banyak kelemahan. Untuk itu kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyerahkan segala sesuatu tentang kehidupan kita, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kita menyerahkan diri, mensujudkan diri kita kepada Allah, maka kita tidak mampu melakukan kehidupan ini sesuai apa yang diridhoinya. Bahwasanya Sang Pencipta memerintahkan kita untuk sujud kepadanya, agar kita menyadari akan diri kita semuanya adalah miliknya, dan semuanya pun akan kembali kepadanya, dan semuanya pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya kelak pada yaumil qiyamah. Sobat FH yang berbahagia, setelah kita menyadari tentang diri kita, hakikat kita di dalam kehidupan ini, kita nyatakan di dalam sujud, maka kita bangkit dari sujud kita, yaitu duduk antara dua sujud, yang mana dan nilainya bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan bimbingan Allah, membutuhkan karunia Allah di dalam kehidupan ini, untuk melaksanakan tugas kita selaku khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah inginkan. Allah ciptakan kita menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Duduk antara dua sujud kita sebagai pembuktian kita untuk memohon kepada Allah
bahwa kita makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya dan upaya, yang penuh kesalahan, penuh kekurangan, sering tergelincir dalam dosa. Untuk itu kita memohonkan di dalam duduk antara dua sujud, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmatnya, curahan petunjuknya, bimbingannya, dan pelindungannya daripada hal-hal yang menyimpangkan kita dari tujuan jalan hidup kita menuju akhirat kelak. Di dalam antara dua sujud pun kita mohon bimbingan Allah, diangkat derajat kita, dan juga kita memohon agar kita diberikan karunia rezeki di dalam kehidupan ini, karena kita membutuhkan rezeki di dalam kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu kita meminta rezeki pun kita sanjungkan di dalam duduk antara dua sujud. Selain meminta karunia kepada Yang Maha Kuasa, kita pun meminta agar badan kita, diri kita diberikan kesehatan, diberikan keafiatan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dengan kesehatan, dengan keafiatan, kita mampu melaksanakan tugas kita di dalam kehidupan ini, melaksanakan kebaikan, menyebar kebaikan, dan menegakkan kalam Allah di atas muka bumi ini. Menyebarkan kasih sayang, menyebarkan cinta terhadap sesama, menyeru kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita juga di dalam duduk antara dua sujud meminta kepada Sang Maha Kuasa untuk kita diberikan pintu maaf kepada Allah, agar kita di dalam melakukan kehidupan ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan, terjerumus ke dalam dosa apapun itu, maka kita menyadarkan di dalam sholat itu bahwa kita makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan, yang sering melakukan kesalahan. Apa yang Allah larang sering kita lakukan, maka kita meminta maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyeru kepada hamba-hamba yang beriman untuk kembali kepadanya, memohon ampun dan pintu maafnya, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Itulah duduk antara dua sujud, setelah kita menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina, yang membutuhkan Allah, berserah diri kepada Allah. Duduk antara dua sujud, kita nyatakan, kita mohon pertolongan Allah dengan doa-doa, harapan-harapan di dalam kehidupan kita, membackup kehidupan kita untuk melaksanakan tugas kita di dalam kehidupan ini, menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi. Untuk itu Sobat FH yang berbahagia, duduk antara dua sujud itu pun kita harus ambil nilai. Kalau kita meminta, memohon kepada Allah, maka kita merendahkan diri dulu kepada Allah, menyatakan kekurangan kita, menyatakan semuanya adalah miliknya, dan akan semuanya itu kembali kepadanya. Lalu kita meminta, baru meminta apa yang kita sanjungkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan kepadanya. Pintalah itu setelah kita menyadari di hadapannya di dalam sujud. Tatkala kita meminta, kita harus menandakan duduk antara dua sujud, berhadapan langsung kepada Allah tanpa melalui perantara apapun, langsung kepada Allah Sang Pencipta kita, menyanjungkan harapan dan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa langsung di dalam sholat tanpa perantara siapapun. Itulah Allah yang Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan maha dekat daripada urat nadi leher kita. Itulah Sobat FH
di dalam memohon kepada Allah, kita pun bersahaja. Duduk antara dua sujud itu menandakan hamba yang bersahaja di dalam menyanjungkan harapan, menyanjungkan doa-doa yang diinginkannya, yang dipintanya. Maka dari sini kita ambil nilai bahwa segala apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, dan segala apapun yang kita hadapi, problematik kehidupan, maka bawalah ke dalam sholat, memintalah pertolongan atas apa yang kita hadapi, atas apa yang kita butuhkan, sanjungkan kepadanya. Itulah pengertian daripada duduk antara dua sujud, agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Segala apapun kita bawa ke dalam sholat, kita mohon pertolongan hanya kepadanya, bukan kepada sesuatu. Sobat Eva yang berbahagia, setelah kita menyadari itu, lalu setelah kita sanjungkan, maka kita mensujudkan kedua kalinya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan bahwa kita adalah benar-benar memohon kepada Allah agar dikabulkan harapan, agar dikabulkan semua permohonan kita, keinginan kita, cita-cita kita, tentunya ke sesuatu yang penuh kebaikan, sesuatu yang penuh kebajikan yang Allah ridhoi. Setelah kita minta, kita sujudkan kembali, menandakan kita adalah makhluk yang hina, rendah, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai daya dan upaya sedikit pun. Semuanya adalah darinya dan semuanya adalah miliknya, semuanya adalah akan kembali kepadanya, dan kita akan mempertanggungjawabkan sedikit apapun nikmat yang Allah berikan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak pada yaumil qiyamah. Di ayat terakhir surat At-Takasur itu dinyatakan bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban suatu nikmat sedikit apapun, sekecil apapun nikmat akan dipertanyakan kelak pada yaumil qiyamah. Itulah harus kita sadari Sobat FH. Dengan penuh kesadaran itulah harus kita bangun diri kita, menasihati jiwa raga kita dalam kehidupan ini, bahwa kita senantiasa lemah, dhaif, punya kekurangan, begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, begitu banyak pengingkaran, begitu banyak pembangkangan kita kepada Allah. Kita harus menyadari itu, perasaan itu di dalam segenap aktivitas setiap waktu itu harus kita ingatkan, agar kita senantiasa teridhoi oleh Allah, senantiasa terus kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kita mohon pemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sujud kedua itulah kita semuanya kembalikan kepada Allah. Allah mengerti, Allah lebih mengerti, lebih memahami diri kita, karena Dia pencipta. Sang pencipta itu lebih memahami ciptaannya. Antara pribadi satu sama lain itu berbeda-beda sifat karakternya, kebutuhannya dan apapun, dan Allah mau mengetahui itu. Setelah kita sanjungkan harapan doa kita, maka semuanya kita serahkan kepada Allah, karena Dia yang Maha mengetahuinya. Apa yang kita terima itulah sesuatu yang terbaik Allah berikan sesuai dengan kapasitas kita, dengan penuh kasih sayang Allah, dengan penuh cintanya Allah kepada diri kita. Jangan lihat yang tidak ada, tapi syukurilah apa yang ada pada diri kita yang Allah anugerahkan. Cita-cita itulah harapan. Dengan dikabulkan berarti Allah menyayangi kita sesuai dengan harapan kita, kapasitas kita tentang diri kita. Kalau belum terkabulkan, mungkin itu tidak baik untuk diri kita. Kalau Allah kabulkan
Apa yang kita inginkan itu mungkin mencelakakan kita, lebih menyelewengkan diri kita, lebih menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus punya mindset, pemikiran yang positif kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah dan jauhi prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat FH yang berbahagia, mungkin itu sekelumit pembahasan duduk antara dua sujud dan sujud kedua di dalam sholat. Mudah-mudahan kita dapat menyadarkan diri kita, lebih lagi kita menyadarkan kembali diri kita akan kehidupan ini, akan diri kita, bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang penuh kekurangan, makhluk yang kecenderungannya menyimpang dari jalan Allah. Untuk kesadaran itu maka terbangun kita mendekatkan diri kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan Allah, bimbingannya, petunjuknya di dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa jalan yang lurus yang Allah ridhoi menuju surganya kelak pada yaumil kiamah. Sobat FH, di dalam memohonkan permohonan kita, hajat kita, segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidup kita, kita diajarkan oleh Allah. Sebelum kita menyanjungkan permohonan kita, kita diajarkan untuk merendahkan diri kepada Allah, menyadari akan kekurangan kita, akan kelemahan kita, bahwa kita adalah orang yang hina, yang tidak memiliki apa-apa, semuanya adalah milik Allah. Kita berserah diri, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Selanjutnya setelah kita menyatakan itu, kita bangkit duduk antara dua sujud, yaitu menandakan kita bersahaja dengan sepenuh hati kepada Allah untuk menyanjungkan. Itulah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyanjungkan harapan, berdoa kepadanya. Di dalam duduk antara dua sujud, itulah penyanjungan harapan kita kepada Allah yang Allah tuntun di dalam kehidupan kita melalui sholat. Dengan didahului tadi dengan merendahkan diri bahwa semuanya adalah milik Allah, alam semesta beserta isinya yang termasuk kita adalah milik Allah. Apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah, titipan Allah, yang semuanya akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran yang Allah bimbing bagi orang-orang yang mengikuti seruan petunjuknya melalui Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW. Kita diajarkan menyanjungkan harapan itu dengan penuh bersahaja, dengan penuh suara yang lembut, dengan merendahkan suara kita, dengan kita mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui bahwa kita tidak mempunyai apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja segala sesuatu itu disanjungkan, diserah dirikan kepadanya. Itu Sobat FH, intisari daripada duduk antara dua sujud. Kita memohon kepada Allah, diajarkan, dibimbing melalui sholat. Di dalam kita berdoa, di luar sholat pun, itu tetap menjadi paragai kita dalam menyanjungkan, memohonkan harapan, doa-doa kita kepada Allah dengan merendahkan diri, dengan merendahkan hati, dengan mengakui segala kekurangan, mengakui segala kehilapan, dosa-dosa yang banyak kita lakukan, untuk kita menyadari, memohon ampun kepada Allah, lalu kita mendoakan, meminta kepadanya segala sesuatu yang kita butuhkan.
karena hanya Dia yang mampu memberikan, yang mampu menghadirkan, mengucurkan rahmat-Nya segala sesuatu yang ada pada kita dan di alam raya ini. Demikian Sobat FH, intisari yang begitu bermakna dan bernilai dalam kita bertaqarruban ilallah, menuju jalan Allah hingga akhir hayat kita. Sebelum saya akhiri, ayo mengajak kepada Sobat FH untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam diri kita. Kita perbaiki diri kita untuk lebih baik lagi, untuk berkualitas lagi. Hari demi hari, waktu demi waktu kita lalu hidup, semuanya ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih berkualitas lagi, untuk kita sebarkan, tebarkan di dalam kehidupan ini, untuk dapat kita rasakan pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan dimanapun kita berada, senantiasa cinta dan kasih sayang itu kita taburkan, tebarkan di dalam kehidupan ini. Demikian Sobat FH, atas segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon dimudahkan itu, maaf yang seluas-luasnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!